Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ihsan Rajabi Orgo dari Akuntansi Syariah dengan nomor induk mahasiswa 12492120102. Di sini saya akan melakukan suatu video tutorial, yaitu cara pengoperasian akurat online. Yang dimana bahwasannya yang pertama untuk melakukan untuk masuk ke dalam akun akurat online itu kita harus memiliki akun terlebih dahulu, yaitu di sini saya sudah memiliki akunnya Ihsan Rajabi Orgo dengan nomor API di dalamnya. Juga kita harus memiliki PT ataupun perusahaan kita sendiri, yaitu yang pertama saya sudah memiliki PT Bayu Orgo Company, yang kedua ada PT Singgasana. Untuk tutorialnya saya akan menggunakan PT Singgasana. Kita masuk kepada PT Singgasana, tunggu sebentar. Nah, lalu kita di sini sudah ada halaman awal di PT Singgasana saya, dimana untuk tutorial pertama yaitu adalah cara mengimport data aktiva tetap ke sistem. Dimana yang pertama kita datang ataupun kita masuk kepada aset tetap, lalu klik aset tetap. Di sini namanya semisalnya adalah handphone. Dengan tanggal belinya yaitu 24 Oktober 2025, juga tanggal pakainya 24 Oktober 2025. Untuk informasi umum, aset tidak berwujudnya kita tidak checklist. Untuk metode penyusutannya kita menggunakan metode yang ada dari bawaan akurat online-nya, yaitu metode garis lurus. Juga akun aset kita ketik peralatan, checklist peralatan. Juga akun akumulasi penyusutannya kita ketik peralatan, maka kita pilih akumulasi penyusutan peralatan. Juga di sini kan kita ketik peralatan. Nah, di sini ada beban penyusutan peralatan. Lalu di sini ada kode aset, kita off kan. Lalu kita pilih yang A strip 00 misalnya 2 gitu. Aset 02 dengan kuantitas misalnya 3, umur asetnya 3, dan juga bulannya misalnya 3. Lalu kita masuk pada yang kedua, yaitu offline ya. Kategori asetnya misalnya kan tadi kan peralatan, atau kita masukkan juga di sini peralatan. Seperti ini. Lokasi aset awal asetnya yaitu di kantor pusat. Juga dengan pajaknya kita checklist ya, dan kategori pajaknya yaitu kita pilih yang golongan 1 garis lurus. Lalu kita masuk yang ketiga, pilih akun perkiraan, kita pilih yang ekuitas saldo awal, dimana jumlahnya misalnya adalah 4 juta, misalnya 3 juta. Lanjut, lalu kita klik simpan, maka otomatis aset tetap kita yang tadi sudah buat ada di sini, yaitu handphone. Di sini dengan nomornya kan tadi A-002 dengan tanggal belinya yaitu 24 Oktober 2025, kuantitasnya 3, dan juga total asetnya 3 juta. Seperti itu. Lalu masuk kepada tutorial yang ketiga, yaitu menginput mata uang baru. Gimana caranya? Yaitu yang pertama adalah kita klik pengaturan, kita ke preferensi. Di sini nah, aku di sini kan ada data-data perusahaannya kan. Kita klik yang mata uang ini, teman-teman. Misalnya di sini kan bawaannya kan Indonesian rupiah ataupun rupiah Indonesia. Lalu kita masukkan, misalnya di sini saya sudah memasukkannya beberapa, yaitu ada euro, US dollar, juga ada dinar. Misalnya saya ingin menambahkannya dengan semisalnya dengan Myanmar Kyat. Lalu kita simpan, maka otomatis di sini akan ada uang atau uang baru, yaitu Myanmar Kyat. Ini di sini ya, Myanmar Kyat. Maka dari itu mata uang baru sudah terinput. Lalu ada yang ketiga, yaitu cara merubah data perusahaan seperti alamat, nama, alamat, dan lain-lainnya. Yaitu bagaimana caranya? Kita ke pengaturan, preferensi. Nah, di sini ada data-datanya nih. Nama yang pertama tuh kan awalnya kan PT Singgasana. Saya ingin mengubahnya misalnya dengan PT Berkah. Bisa di sini.
Lalu juga kategori usahanya awalnya misalnya distributor, saya ingin menjadikannya jasa ataupun servis. Misalnya bidang usahanya dari otomotif, misalnya dari jasa komputer dan elektronik, itu bisa. Ataupun juga di sini ada data-data semisalnya di sini ada telepon, faksimili dan juga email yang nantinya bisa ditambahkan untuk memperkuat ataupun juga memberitahu kepada banyak orang mengenai informasi tentang perusahaan yang kita miliki. Juga di sini tanggal mulai data, ada tanggal mulai data, misalnya tanggal mulainya tanggal kapan bisa kita ubah, ataupun juga periode akuntansinya pun bisa kita ubah dari bulan apa ke bulan apa juga bisa. Juga di sini mata uang bisa tadi kita ubah ya, yang tadi saya ubah itu bisa diubah mata uangnya, juga alamatnya misalnya dari Kabupaten Bandung, misalnya pindah perusahaan kita pindah misalnya ke Wonosobo, maka kalau kota di sini pun akan berubah menjadi Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, juga negaranya Indonesia, seperti itu. Juga nanti ketika kita simpan, semua data-data yang tadi kita ubah bisa menjadi diperbarui atau menjadi informasi yang terbarukan. Lalu masuk kepada yang tutorial keempat, yaitu menampilkan daftar akun-akun yang terdapat dalam perusahaan. Bagaimana caranya? Yaitu kita masuk kepada buku besar, akun perkiraan. Nah, untuk kita melihat akun-akun perkiraan dari perusahaan kita bisa memencet ataupun bisa memilih 3 strip di atas yang warna hijau. Nah, di sini ada akun-akun dari perusahaan saya nih, yaitu misalnya di sini ada persediaan terkirim, aset lancarnya yaitu ada perlengkapan kantor, sewa gedung di Muka, ataupun juga aset tetapnya ada tanah, gedung, perkendaraan, peralatan ataupun inventaris kantor. Di sini misalnya kita juga bisa mengubah salah satu akun kita, misalnya dari yang namanya modal. Misalnya modal ini bisa kita ubah, yaitu dengan cara kode perkiraannya kita ubah, ataupun juga nambahnya misalnya kita pengen ke akun yang lainnya gitu bisa, ataupun juga saldonya misalnya nominalnya kita ubah menjadi misalnya 200 juta ataupun juga jadi 250 juta, itu bisa. Nanti akan disimpan di sini, klik di sini, sehingga nanti akan mengubah keseluruhan dari ini, yaitu modal di sini, kepada akun yang tadi misalnya yang kita ubah menjadi misalnya akun apa gitu, maka modal ini akan berubah seperti itu. Lalu masuk kepada tutorial yang kelima, yaitu perhitungan atau input harga pokok penjualan. Bagaimana caranya? Yaitu kita klik ke pembelian, lalu klik faktur pembelian. Nah, di sini data pemasoknya atau pemasoknya misalnya PT Wijaya Abadi, misalnya PT Wijaya Abadi. Tanggalnya misalnya sudah ya, kita pakai yang 24 Oktober 2025. Misalnya kita pilih barang ataupun jasa, kita pilih yang lemari es 3 pintu. Nah, untuk harganya misalnya adalah 40 juta misalnya satu kulkas. Kuantitasnya kita misalnya 3. Maka 40 harganya dikali dengan kuantitas itu 3, yaitu total harganya adalah 120 juta. Dengan diskonnya misalnya ada diskonnya 15%. Maka diskon tersebut bernominal 18 juta, sehingga akan mempengaruhi total harga, yaitu dari 120 juta dikurang dengan diskon yaitu 18 juta, maka hasilnya 102 juta. Kita klik lanjut seperti ini, maka di sini sudah ada ya. Lalu kita yang kedua, pilih yang kedua, nomor faktur yang misalnya FA 126 misalnya, FA 126. Lalu cara pembayaran misalnya 30 di sini. Lalu tidak ada lagi data yang harus kita ubah di sini. Maka di sini bisa kita simpan saja. Lalu misalnya kita ingin melakukan pembelian tadi. Misalnya pembayarannya ke yang tadi, yaitu PT Wijaya Abadi tadi. Lalu misalnya bank di sini tuh biasanya ada BRI, misalnya BRI,
juga BCA ataupun juga BNI, tapi saya tidak memiliki file untuk menginput akun-akun tadi, akun-akun misalnya akun-akun bank BRI ataupun juga BNI. Maka saya akan melakukan tutorialnya itu, contohnya adalah dengan bank ini. Nah, akun bank ini. Lalu di sini misalnya nah, ada di FA126 tadi kan, dengan angka 113.220.000. Kita masukkan. Nah, ini terutang ini adalah total harga dari 3 lemari es tadi juga dikurangi oleh diskon tadi, maka terutangnya segini, dan juga bayarnya pun akan 113.220.000 nominal, seperti itu. Lanjut. Nah, maka di sini sudah tertera bahwasannya apa yang dibeli ataupun harga-harga yang harus dibayarkan kepada penjual itu adalah 113.220.000, dengan di sini kan nomor fakturnya FA126, yaitu nomor faktur dari lemari es 3 pintu tadi, juga tanggal fakturnya 24 Oktober 2025, sehingga total harga dikurangi dengan diskon tadi menjadi 113.220.000. Sekian mungkin tutorial dalam penggunaan akurat online. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.